Baik, kita melanjutkan yang kemarin. Kami akan masuk ke kantor pos besar. (1886) sampai 1891 operasional dari kantor pos besar ini. Jadi yang jelas tim saya sudah masuk di sana. Kita lihat sekarang. Nah, ini wajah di dalam dari kantor pos besar di sini. Ini dulu rame mungkin saat itu, bangunannya megah, bangunannya cukup artistik, antik. Ya. Kita keliling supaya mengetahui di dalam itu apa saja. Ada beberapa banyak sekarang loket-loket yang dulu dipakai untuk kita mengirim pos. Waktu dulu surat menyurat itu adalah hal utama untuk bisa saling terhubung dari jarak yang satu ke jarak yang lain. Itu dulu difasilitasi oleh kantor pos. Bagi generasi-generasi yang di bawah tahun 80 masih merasakan sekali bahwa kantor pos atau mail service itu sangat dibutuhkan, sehingga zaman dulu kemungkinan ada yang dinamakan sahabat pena. Sahabat pena itu untuk sahabat yang berjauhan karena kenalnya melalui surat menyurat saja. Loket-loketnya banyak. Sekarang loket-loket itu diisi, kita beli postcard yang ada di sini. Setelah postcard ada di sini masih melayani Vietnam Post untuk kita mengirim surat ataupun mengirim postcard tadi, supaya penerimanya mengetahui bahwa kita sedang berada di sini. Ini merupakan pengisian saat ini ya. Banyak dari pengunjung yang melakukan pengisian untuk dikirimkan juga. Bahkan ada beberapa yang juga mengirimkan surat, karena pengiriman surat menggunakan mail service atau kantor pos itu relatif sangat murah. Walaupun sekarang metode untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan surat menyurat tergantikan oleh teknologi yang saat ini seperti kita tahu, gadget apapun itu, smartphone, apalagi brand-brand terkenal yang beredar di luas di tempat kita, itu banyak sekali menawarkan kemudahan untuk kita saling berkomunikasi, baik itu melalui WhatsApp, Telegram, apapun itu, medsos juga, itu juga sekarang difasilitasi untuk bisa saling berkomunikasi. Nah, di situ terlihat ibu sedang membuat juga video untuk liputan dari sisi kamera yang lain. Nah, di sini juga banyak. Pernak-perniknya cukup banyak, tapi pasti yang bernuansa Vietnam. Ini khas Vietnam. Keliling masuk, masuk kosong, masuk di sana.
keliling. Ini tampak depannya, jadi gate besar yang tadi tempat kita masuk. Ini kalau dari dalam seperti ini. Bangunannya megah, mungkin kemungkinan besar ini sudah direnovasi untuk ketahanan buildingnya, tapi seperti kita tahu bangunan lama itu sangat kuat ya. Nah ini di sini ada ini peta, ini peta. Mungkin dulu saya zoom sebentar. Nah ini dia. Saya shoot agak lama supaya nanti kalau diperbesar itu akan tahu. Di sebelah baliknya juga sama, ada besar ya. Ini gambar Vietnam secara keseluruhan. Kita akan mencoba masuk ke area di sana. Ada kita coba masuk ke area yang di sini. Apa saja yang dijual? Dalam liputan kami sebelumnya sangat-sangat pendek kami meliput karena kami membagi waktu itu untuk kemana-mana. Nah saat ini kita coba agak lebih banyak. Di sini banyak miniatur dari bahan recycle. Ini ada banyak nih di sini. Di sini juga ada kopi. Ini alat Vietnam drip. Seperti kita ketahui Vietnam drip atau biasa yang lazim dipakai untuk orang Vietnam menyeduh kopi. Di sana banyak.
Ini topi-topi Vietnam. Ini topi kualitasnya bagus ya, saya pernah beli. Di ini 170.000 Vietnam dong. Ini ada warna lain, saya agak suka ini. Coba saya mau lihat dulu warna lainnya. Ini bagian belakang. Ini cukup lumayan bagus. Agak lebih mahal sedikit karena ukurannya besar, 290. Secara cepat 290 itu sekitar 180 rupiah kalau dirupiahkan ya. Baik, kita lanjutkan untuk melihat tempat di lain tempat. Kita beralih ke sisi sebaliknya. Di sini ada beberapa ini. Kalau di tempat kita ini caping ya, caping di sini terbuat dari hampir sama, tapi lebih kecil. Ini 340.000 Vietnam dong. Ini jenis topi lain yang bentuknya seperti ini. Topi-topi jenis warna tentara ya, dan juga keperluan tentara. Ini pernak-perniknya sama Mas ya. Sama ya, 290. Baik, demikian ini dari sisi yang satunya. Pernak-pernik yang dijual cukup pas dan juga cukup lumayan untuk menjadi souvenir saat kita semua boleh berkunjung ke Vietnam. Bagi kami, kunjungan Vietnam sangat menyenangkan karena untuk makanan, bagi penggemar-penggemar rasa seperti yang kami rasakan, Vietnam sangat enak. Tidak boleh dibilang semua makanan yang kami santap, kami bilang tidak pernah gagal. Kopi juga sangat terkenal, dan juga kopi apapun itu robusta juga terasa sangat enak ya. Atau kami mungkin yang hiperbola, tapi kami merasakan enak, jadi tidak
tidak rugi untuk datang ke Vietnam. Yang paling utama saat kita datang saja, sebelum datang dan saat kita datang kita sudah terdiskon. Kenapa terdiskon? Karena 100 ribunya Vietnam dong kita hanya mengeluarkan paling banyak 70.000. Kadang kalau dapat rate bagus 65.000 rupiah itu sudah dapat 100.000 dong. Belum lagi saat kita berada di sini kadang masih ada diskon lagi. Ini tarif dari City Tour yang di depan ini. Ini ada City Tour. Ini price-nya 500.000 untuk yang di atap ya. Baik, oke. Baik, demikian liputan kami. Terima kasih. Sebelum kami tutup, kami akan memutarkan kamera kami 360